Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Najwa Shihab, seorang presenter yang luar biasa cerdas, putri dari seorang al-alamah Habib Quraish Shihab. Beliau adalah seorang ulama yang luar biasa, bahkan telah mengarang satu tafsir namanya tafsir Al-Misbah. Nah, saya punya tafsirnya. Tafsirnya dari beliau, tafsir ini Al-Misbah. Jadi kalau video saya sampai di Najwa Shihab, salamkan ke beliau Abi Quraish. Saya telah beli tafsirnya menjadi koleksi di saya. Jadi saya banyak koleksi, terutama di ulama-ulama terkini ya banyak juga. Tetapi ya begini ya, agar tidak salah paham tentang Najwa Shihab. Najwa Shihab itu tesnya itu hanya autosomal ya. Jadi kita tidak bisa kemudian Najwa ini berarti bukan Duriya Rasulillah. Nggak bisa seperti itu. Itu hanya tes autosomal. Autosomal itu kalau tes di DNA itu ya hanya kisaran 1.800.000 sampai 2 juta gitu. Nah, kalau yang kemarin di Naqaba Ansar Auliat Tis'a itu bukan hanya autosomal tetapi juga haplu, SNP-nya, migrasinya, peta migrasi, dan masih banyak gitu. Ya mahal memang. Jadi kalau ada yang mengatakan Najwa ini begini begini begini, wah berarti Najwa bukan keturunan Rasulullah. Kita tidak pernah tahu. Dan SNP itu adalah suatu yang rahasia. Kode-kode yang di hasil tes DNA itu tidak bisa dipublis, itu adalah rahasia. Jadi kita tidak bisa pernah tahu kalau misalkan di internet terpampang ini hasil DNA-nya begini-begini, kita tidak bisa tahu kalau bukan orangnya sendiri. Jadi ada kode nanti kalau buka itu, jadi yang tahu hanya beliau sendiri, jadi kita tidak bisa. Kalaupun tahu ya hanya mengira-ngira gitu. Apalagi kita bukan ahlinya begitu ya. Jadi kalau komentar mohon kalau kita bukan ahlinya takut keliru gitu ya. Saya kira itu ya mohon doa juga dari teman-teman dari Duriya Wali Songo. Tadi 20 orang yang tes DNA lengkap gitu ya. Bukan hanya autosomal, doakan aja. Dan sekali lagi mohon jangan diseret-seret kemana-mana. Hanya kebetulan saja ketika kami tes DNA ini pas kebetulan lagi rame. Sebetulnya kami ini ingin memastikan tentang silsilah yang tercatat di manuskrip. Yang kedua adalah kami ingin memastikan Wali Songo ini jalurnya di mana, karena beberapa manuskrip itu di manuskrip kami beda dengan apa namanya Syamsul Tohiro dan lain sebagainya, sehingga kami ingin memastikan, rasa penasaran aja. Oh iya, terima kasih semuanya ke teman-teman yang netizen, yang ada beberapa yang ternyata loh nggak nyangka juga nyumbang pembebasan tanah Pondok Pesantren Alisani. Pondok Pesantren Alisani membebaskan tanah sekarang 1.300 meter, dan sekarang kalau nggak salah sudah hampir 300-an meter gitu ya. Jadi nanti kalau sudah 1.300 meter terpenuhi ya berarti ditutup untuk pembebasan lahan tanah ini. Saya masukkan barcode-nya di situ, itu bisa dilihat siapa saja nama pewakaf tanah yang sekarang ikut mewakafkan tanah untuk pembebasan lahan di sekitar Pondok Pesantren Alisani. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan keluasan rezekinya, dipermudah segala usahanya, dikabulkan segala hajatnya, amin Allahumma amin. Kalau misalkan berkenan bagaimana Pak? Ya 1 meternya 120.000. Kalau misalkan mau wakaf 1 meter ya 120.000. Kalau 2 meter 240, kalau 3 meter 360, kalau 10 meter 1.200.000. Lumayan besar. Ya silakan berapa meter kalau berkenan, silakan. Apa namanya? Tinggal scan, itu bisa
kelihatan siapa saja yang telah mewakafkan tanahnya dan bisa terupdate begitu siapa sudah berapa gitu ya. Insya Allah nanti saya update terus di kalau misalkan ada YouTube karena ini berkaitan dengan uangnya orang banyak gitu ya. Karena tanah yang dibeli semua di Alisani itu diwakafkan. Kalau mau ikut wakaf tanah bisa transfer ke rekening yayasan atau rekening pribadi saya ya. Saya tampilkan di layar itu, dan kalau misalkan nyumbang mohon dikonfirmasi ke saya, ke WA saya. Saya cantumkan di situ karena untuk mengeluarkan sertifikat piagam wakafnya. Jazakumullah ahsanal jaza.